Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tradisi kontroversial yang ada pada era kerajaan Turki Utsmani. Tradisi itu adalah tradisi membunuh saudara atau disebut dengan kardeş katli dalam bahasa Turki. Jadi begini singkatnya, kalau ada seorang sultan meninggal dunia, maka salah satu dari anak-anaknya itu akan menggantikannya sebagai raja. Dan seorang anak laki-laki yang telah menjadi raja, ia boleh membunuh saudaranya. Menarik sekali bukan? Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini selalu bisa memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, kemudian klik tanda lonceng ya. Juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Jadi dalam lingkungan kerajaan Turki Utsmani ada sebuah tradisi bahwa seseorang yang telah menjadi raja maka ia boleh membunuh saudara-saudaranya. Hingga hanya dirinya lah yang tersisa sebagai pewaris tahta satu-satunya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas kerajaan dan wilayah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani tentunya. Kalau saudara-saudaranya itu tidak dibunuh, maka konon kerajaan bisa gonjang-ganjing. Karena saudara-saudaranya lainnya itu bisa saja mengklaim dirinya sebagai raja dan melakukan pemberontakan. Hal ini pun bisa membuat kerajaan Turki Utsmani menjadi terpecah belah. Oleh sebab itu, di wilayah Turki Utsmani harus ada satu raja saja, sehingga orang lain yang kemungkinan bisa melakukan pemberontakan, maka dia bisa dibunuh. Praktek pembunuhan saudara setelah seorang putra mahkota menjadi raja ini banyak dilakukan oleh para sultan Turki Utsmani. Menurut Ahmet Şimşirgil, seorang pakar sejarah Turki Utsmani menyebutkan bahwa setelah Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel atau Istanbul itu, maka agar kerajaan Turki Utsmani tidak terpecah belah, maka Sultan Al-Fatih pun mengeluarkan sebuah titah. Bunyi titah itu adalah, siapapun di antara anak laki-lakiku yang naik tahta, maka diterima baginya untuk membunuh saudara-saudaranya. Demi kepentingan umum atau nizamil alim, mayoritas ulama telah menyetujui ini, biarkan tindakan tersebut diambil sesuai dengan hal itu. Saya teringat dulu pertama kali mengetahui hal ini dan saya berdebat sengit dengan orang Turki. Karena bagi saya membunuh orang yang tak salah atau tak berdosa, maka itu adalah hal yang keliru. Bahkan saya pun meragukan tradisi semacam itu ada pada kekhalifahan Turki Utsmani. Namun setelah saya membaca buku-buku sejarah, ternyata banyak disebutkan bahwa praktek membunuh saudara atau anak dan keluarga itu memang banyak dilakukan pada masa kerajaan Turki Utsmani. Dengan melihat sejarah kerajaan Turki Utsmani, tradisi membunuh saudara itu mungkin memang benar adanya. Kerajaan Turki bisa bertahan ratusan tahun dan berhasil menjadi kerajaan besar yang membentang dari Eropa, Afrika, dan Asia tanpa terpecah belah. Jika kita ingin mencoba membuat sebuah perbandingan, hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang tak bertahan karena banyak terjadi pemberontakan karena para putra mahkota saling mengklaim dirinya sebagai raja. Dengan adanya aturan satu raja dan dibunuhnya orang-orang yang memiliki potensi sebagai raja ini pun, konon hal tersebut menjadi faktor penting terhadap kejayaan dan umur panjangnya kerajaan Turki Utsmani. Kita bandingkan dengan kerajaan Mongol misalnya. Kerajaan itu sangatlah besar, namun hanya bertahan sekitar 150 tahun saja karena banyak terjadi perpecahan. Banyak sekali raja-raja Turki Utsmani yang membunuh saudaranya atas nama tradisi pembunuhan saudara ini. Beberapa raja yang melakukan pembunuhan terhadap saudaranya adalah seperti Sultan Murad I, Sultan Murad II, Sultan Al-Fatih, Yavuz Sultan Salim, Murad III, Mehmed III, Osman II, dan sultan-sultan lainnya. Kita ambil beberapa kasus saja sebagai contoh. Misalkan Sultan Murad III itu adalah cucu dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Murad III memiliki 5 saudara dan semuanya dibunuh dengan cara dicekik pada tahun 1574 di Istana Topkapi dan dia pun menjadi satu-satunya pewaris tahta dan otomatis dirinya pun menjadi satu-satunya orang yang berhak menjadi sultan. Contoh lain misalkan Sultan Mehmed III, menurut riwayat
dirinya itu memanggil 19 saudara kandungnya pada suatu malam dengan alasan agar saudara-saudaranya tersebut mencium tangannya. Tapi pas saudara-saudaranya itu datang, dia pun memerintahkan untuk mencekik semua 19 saudaranya itu, sehingga dirinya lah yang menjadi satu-satunya putra mahkota yang bisa menjadi Raja Turki Utsmani. Konon hanya dalam satu malam, Sultan Mehmed III tersebut telah menghabisi nyawa ke-19 saudaranya. Sehingga pada pagi hari di depan istana telah berjejer 19 kotak mayat yang berisi jasad para putra mahkota. Mehmed III ini pun juga membunuh putranya yang berusaha menentang dirinya. Ada yang menarik sekali dari pembunuhan saudara dalam tradisi kerajaan Turki Utsmani ini, yaitu cara membunuhnya itu adalah dengan dicekik. Konon hal itu karena darah para keturunan raja itu tidak boleh tertumpah di muka bumi. Sebab kalau sampai tertumpah bisa mendatangkan bencana besar bagi kerajaan. Mau tahu uniknya kepercayaan darah tidak boleh tertumpah ini? Ikuti saja terus channel ini dengan mengklik subscribe dan tanda lonceng, karena saya akan membahasnya dalam video yang lain. Nah, kita kembali kepada masalah pembunuhan saudara ini. Meskipun membunuh saudara dalam tradisi kerajaan Turki Utsmani ini legal, namun tidak semua sultan melakukan pembunuhan terhadap saudara loh. Yang menarik lagi pada tradisi membunuh saudara itu ada di poin ini. Ada sebuah pertanyaan misalkan, kalau seorang raja yang naik tahta tidak membunuh saudaranya, apa memang ada masalah sih? Menurut para sejarawan, raja yang sudah naik tahta dan tidak membunuh saudaranya kebanyakan akan mendapatkan masalah dan mengganggu kestabilitasan kerajaan Turki Utsmani. Misalkan saja Raja Yavuz Sultan Salim setelah menjadi raja, dia memutuskan untuk tidak membunuh saudaranya yang bernama Shahzade Korkut. Sebaliknya, Yavuz Sultan Salim mengangkat saudaranya tersebut menjadi seorang gubernur di daerah lain. Nah, pada saat menjadi gubernur inilah dia didukung oleh beberapa menteri untuk menjadi raja. Salahnya Shahzade Korkut ini, dia setuju dan dia mau dirinya diangkat menjadi raja. Hal ini pun diketahui oleh Yavuz Sultan Salim dan akhirnya Yavuz Sultan Salim pun membunuhnya. Ada juga Sultan Murad keempat. Dia memutuskan untuk tidak membunuh saudaranya yang bernama Ibrahim. Sebaliknya, ia mengurung Ibrahim dalam istana sehingga Ibrahim itu tidak bisa keluar dari istana. Karena Ibrahim dikurung dalam istana tersebut terus-menerus, hal itu membuat Ibrahim terganggu psikologisnya dan menjadikan dirinya gila. Karena setiap hari-harinya hanya dijalani dalam ruangan yang tertutup. Saat Sultan Murad keempat ini meninggal dunia, tahta kerajaan pun jatuh ke tangan Ibrahim ini karena secara keturunan dia adalah pewaris tahta yang tertua. Dia pun akhirnya diangkat menjadi raja, namun dia adalah raja yang gila. Akhirnya beberapa tahun setelahnya, kerajaan Turki menjadi kerajaan yang tak jelas karena dipimpin oleh seseorang yang gila. Kegilaan Ibrahim ini banyak sekali. Contohnya misalkan, saat dia marah, maka dia seakan tak mengenal orang-orang di sampingnya. Bahkan ia memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang tak berdosa sekalipun. Satu lagi contoh misalkan, jika tidak dibunuh maka akan menimbulkan masalah. Konon meskipun saudaranya masih kecil pun itu sangat berbahaya bagi kerajaan jika tidak dibunuh oleh raja yang baru naik tahta. Mengapa? Karena orang-orang yang di sekitar itulah yang bisa memanfaatkan putra mahkota yang meskipun masih kecil untuk memberontak. Misalnya Sultan Murad kedua, dia punya saudara kecil yang konon masih berumur sekitar 6 tahun. Tapi saudaranya tersebut yang mungkin masih kelas TK ya, dia sudah melakukan upaya pemberontakan karena didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Maka dia pun ditangkap dan dibunuh oleh Sultan Murad kedua. Nah, itulah sejarah kontroversial dari kerajaan Turki Utsmani. Gimana nih komentar dari teman-teman? Kalau menurutku sih ya wallahu alam, Allah yang maha tahu kebenarannya ya. Karena bangsa Turki Utsmani adalah bangsa yang besar dan punya banyak ulama sebagai penasehat kerajaan. Jadi keputusan-keputusan dalam kerajaan apapun pastinya sudah melalui beragam pertimbangan demi kemaslahatan kerajaan dan demi kemaslahatan umat manusia saat itu.
Mungkin bisa begini ya, dengan membunuh satu nyawa itu menjadi pilihan terbaik, karena kalau sudah terjadi pemberontakan, banyak sekali nyawa yang hilang karena mereka berperang melawan bangsanya sendiri demi kekuasaan seorang raja. Dan yang menjadi korban siapa? Ya tetaplah pasukan yang hanya ikut perintah atasan. Jadi singkatnya, sebelum bencana itu terjadi, maka para sultan mengambil tindakan pembunuhan itu agar stabilitas dan persatuan kerajaan terus terjaga. Sekian untuk video kali ini. Ikuti terus channel ini agar bisa mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.